yang semuanya mudah-mudahan mendapatkan cucuran berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat jamaah Majelis Maulid Majelis Ta'lim Masjid Nahjul Istiqomah yang dirahmati Allah. Al-Fakir tidak banyak ingin menyampaikan sambutan, namun ingin cerita saja bahwa majelis ini sejarahnya adalah majelis kumpul-kumpul, majelis kumpul-kumpul beberapa orang anak-anak yang ataupun pemuda-pemuda yang dulu biasa nongkrong bareng pada zaman mereka masih sekolah. Kemudian ketika mereka sudah berkeluarga, mereka ingin kembali berkumpul. Kalau dulu kumpulnya kumpul-kumpul yang kurang bermanfaat, maka ketika mereka sudah berkeluarga, mereka berkumpul kembali dengan sesuatu yang lebih bermanfaat. Bermula dari kumpulan yang hanya diisi dengan bacaan Yasin dan tahlil. Kemudian ketika Al-Fakir pulang, orang pengurus di Masjid Jami An-Nur sangat akrab sekali. Maka keinginan dari anak beliau tanpa ragu Al-Fakir penuhi. Mudah-mudahan menjadi sebab cara kita berbakti kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Kata Nabi, inna abarral birri silatul walad ahla wuddi abi. Di antara bentuk bakti seorang anak adalah menyambungkan silaturahim dengan orang yang pernah dicintai oleh orang tuanya. Suatu ketika sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhu, beliau sedang berjalan didampingi oleh pembantunya yang disebut namanya adalah Abdullah ibn Dinar. Lalu tiba-tiba Abdullah bin Umar meminta agar kendaraannya dihentikan. Kenapa? Karena beliau melihat ada seseorang Badui yang dikenal oleh beliau. Lalu turunlah Abdullah bin Umar. Kemudian Abdullah bin Umar memberikan atau memakaikan imamah yang dipakai oleh beliau kepada Badui ini. Bukan hanya itu, Badui ini diajak ataupun disuruh untuk naik ke atas tunggangannya Abdullah bin Umar. Maka perbuatan itu membuat hati pembantunya yang bernama Abdullah bin Dinar bertanya-tanya. Dia bertanya, wahai Tuan, ini orang-orang Badui, orang kampung. Kalau Anda berikan pemberian yang sedikit saja, dia sudah sangat berterima kasih. Tapi yang Anda berikan kepada beliau ini sudah berlebihan. Begitu katanya. Anda suruh dia naik ke atas tunggangan Anda. Apa kata Abdullah ibn Umar? Beliau berkata, sesungguhnya ayah kepada orang ini adalah orang yang dicintai oleh orang tua saya, yakni Sayyiduna Umar. Ayah kepada dia, ayahnya adalah orang yang dicintai oleh ayah saya. Kemudian disampaikan hadis itu, inna abarral bir silatul walad ahla wuddi abi. Nah jamaah sekalian, itu yang menjadi motivasi. Kemudian majelis ini diadakan pengajian kitab bulanan yang diadakan setiap Jumat malam Sabtu ketiga. Begitu ceritanya jamaah. Maka sampai tahun ini kita sudah berjalan lebih kurang 3 tahun. Alhamdulillah. Mudah-mudahan majelis ini bisa terus istiqomah sesuai dengan namanya, yaitu Nahjul Istiqomah. Semoga yang ngaji diberikan keistiqomahan dalam menuntut ilmu, dan mudah-mudahan ilmu yang didapatkan
Allah jadikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Jamaah sekalian, niat kami mengadakan majelis ini ataupun pengajian yang diadakan setiap bulan, tujuannya adalah berusaha menjadi penerang di kampung kita. Walaupun cahaya yang kita keluarkan itu tidak secerah cahaya-cahaya di majelis yang lain, tapi mudah-mudahan cahaya yang kecil ini bisa menjadi manfaat, terutama bagi warga yang ada di sekitarnya. Dan mudah-mudahan teman-teman semua yang tergabung dalam majelis ini semuanya tergolong menjadi penolong-penolongnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran, dalam surah Shaf, Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Wahai sekalian orang yang beriman, jadilah kalian penolong-penolongnya Allah. Kama qala Isa bin Maryam lil hawariyyin man ansari ilallah. Sebagaimana ucapan Isa ibn Maryam kepada al-hawariyun, man ansari ilallah. Siapa yang menolong aku agar orang-orang ini kenal kepada Allah. Ansari ay mu'ini fid da'wati ilallah. Siapa orang-orang yang membantu aku berdakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian al-hawariyun, yang ini merupakan istilah yang dinisbatkan kepada pengikutnya Nabi Isa alaihissalam. Nahnu ansarullah. Kami adalah penolong-penolongnya Allah. Begitu jamaah. Jadi saya berharap teman-teman yang bergabung dalam majelis ini, dengan apa yang mereka keluarkan, ini tercatat sebagai satu bukti bahwa mereka berusaha menjadi penolongnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika ada keinginan untuk membuat majelis yang agak besar, peringatan maulid yang agak besar, maka saya cuma memberikan semangat. Mudah-mudahan apa yang mereka kerahkan dari hartanya, dari tenaganya, sampai mereka nyari ke teman-temannya bantuan agar maulid ini terselenggara, itu menjadi bukti bahwa mereka berusaha menjadi penolongnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saya pesan, yang ceramah dalam peringatan maulid biar orang yang pantas memberikan nasihat, bukan penceramah yang dalam ceramahnya itu tidak ada ilmu yang merupakan warisan dari Nabi Muhammad SAW. Sayang, karena dana yang dikeluarkan sudah begitu banyak, usaha juga sudah begitu keras, maka mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan oleh penceramah kita Habib Mujtaba ini menjadi ilmu yang bermanfaat, yang ilmu itu adalah warisannya Nabi Muhammad SAW. Maka kalau kita datang majelis maulid nggak dapat warisannya Nabi Muhammad, sayang. Makanya alhamdulillah salah seorang penceramah kita yaitu Habib Mujtaba, insya Allah beliau akan hadir bersama kita di majelis ini. Ya, maka mudah-mudahan kehadiran jamaah sekalian di majelis ini juga menjadi salah satu penggembira kepada kami, dan mudah-mudahan majelis ini bisa semakin berkembang, semakin bisa memberikan manfaat kepada warga yang ada di sekitar sini. Maka doakan kami terkhusus daripada guru-guru, mudah-mudahan teman-teman semuanya yang tergabung dalam majelis Nahdul Istiqomah diberikan keistiqomahan dan keikhlasan dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira ini yang bisa Al-Fakir sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.